Halo Tagarian, berjumpa dengan saya Alfi dalam wawancara. Kali ini saya bersama dengan Wasisto Raharjo Jati, seorang analis politik di hari terakhir tahun 2021. Kita akan membahas perjalanan Indonesia sepanjang tahun 2021 dan apa yang harus ditingkatkan pada tahun mendatang. Selamat siang Pak Wasisto. Selamat siang, Bu Afi dan pemirsa Tagar. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Ya Pak Wasisto, kita mulai dari catatan ekonomi Indonesia 2021, Pak. Kalau kita melihat laporan keuangan pemerintah, Menteri Keuangan itu tidak selalu minus, walaupun dalam situasi pandemi lanjutan dari tahun 2020. Nah, bagaimana dalam pengamatan Bapak? Baik, terima kasih Bu Afi. Kalau kita lihat secara makro memang pemerintah berhasil ya membuat ekonomi kita lumayan stabil dibandingkan tahun lalu. Artinya secara garis besar ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kita sudah stabil ya, di mana sekarang ini kalau menurut data terbaru itu hampir 7,07% sekarang pertumbuhan ekonomi. Artinya ini kan menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menangani stagnasi pertumbuhan yang terjadi tahun lalu. Nah, cuman kalau yang perlu kita lihat di level mikro, memang belum semuanya aktor-aktor ekonomi itu menikmati capaian pertumbuhan ekonomi yang sebesar 7% itu. Ambil contoh, aktor ekonomi informal kita atau UMKM itu masih belum mendapatkan istilahnya dampak yang signifikan dari penguatan atau pertumbuhan ekonomi itu, Bu Afi dan Tagren. Jadi saya pikir kalau secara makro sudah cukup bagus sekali, di mana pertumbuhan kita sudah agak stabil dengan tahun lalu, cuman perlu perbaikan di level mikro dan UMKM, di mana mereka juga masih berjuang untuk bisa merehabilitasi perekonomian pasca atau mungkin di era pandemi ini, Bu Afi dan Tagren. Lalu bagaimana Pak mengenai kemiskinan dan pengangguran? Apakah pemerintah sudah cukup melakukan upaya membantu masyarakat? Kalau berbicara sektor penduduk miskin ya atau prosentase penduduk miskin, memang ini harus kita akui naik turun ya Bu Afi dan Tagren. Artinya tren tren kemiskinan kita itu cenderung fluktuatif. Namun kalau dalam catatan saya memang itu ada semacam pengurangan berapa digit ya. Misalnya angka kemiskinan di bulan September 2020 itu sekitar 10,19%, maka di Maret 2021 menjadi 10,14%. Artinya di sini kita melihat ada semacam penurunan tren dari angka kemiskinan ini, Bu Afi dan Tagren, secara nasional ya. Lanjut, kalau secara level pengangguran juga turun ya, di mana sebelumnya itu sekitar 7,07% di 2020 Agustus maksud saya, kemudian menjadi 8,75. Artinya atau sekarang sudah mencapai 6,26 di Februari 2021. Artinya di sini kita menunjukkan bahwa secara makro memang perekonomian berhasil membuat semacam stimulus buat penciptaan lapangan kerja, terus kemudian sehingga pengangguran itu ditekan dan kemiskinan bisa ditekan sedikit-sedikit. Cuman yang perlu garis bawahi adalah sistem pendukungnya itu apakah nanti berkesinambungan hingga tahun 2022. Karena yang kita lihat sekarang ini penanganan kemiskinan itu masih parsial antara mungkin Jawa luar Jawa, desa kota, sehingga kita jangan terlalu percaya pada statistik yang ada kita lihat sekarang, tapi lihat secara kualitatif bahwa memang itu benar adanya. Karena memang kita tidak bisa melakukan generalisasi meskipun secara statistik itu benar, Bu Afi dan Tagarya. Oke. Yang paling menonjol dalam pemerintahan Jokowi adalah infrastruktur. Bagaimana dengan infrastruktur 2021 ini? Tentu kalau
kita bicara infrastruktur itu adalah capaian yang sangat signifikan ya Bu Afi dan Tagarian. Maksud saya dengan memacu infrastruktur di era pandemi ini seolah itu menjadi semacam penolong ya, di mana ketika barang jasa sedang lesu, perekonomian turun, tapi dengan adanya infrastruktur yang dibangun di mana-mana itu membantu menciptakan semacam stimulus baru bagi industri maupun masyarakat untuk bisa bermobilisasi. Artinya di sini infrastruktur itu seolah menjadi selain tadi semacam alat kontrol ekonomi, tapi juga sebagai alat pendorong ekonomi. Artinya di sini masyarakat dengan adanya infrastruktur itu dorong untuk bisa bekerja, berusaha, sehingga keberadaan infrastruktur yang ada di mana-mana itu tidak istilahnya tidak sia-sia untuk dibangun Bu Afi dan Tagarian. Karena yang kita lihat infrastruktur yang ada di desa maupun di kota, entah itu jalan tol, waduk, bendungan, itu sudah banyak manfaatnya, dan itulah yang saya pikir perlu tingkatkan ke depan ya, karena masih banyak pula daerah di Indonesia itu yang masih mengalami ketimpangan infrastruktur, yang mana tentu perlu kita segera benahi bersama Bu Afi dan Tagarian. Ya, mengenai tenaga kerja Pak Wasisto, mengenai upah minimum provinsi UMP, tampaknya kurang menggembirakan bagi karyawan. Bagaimana Bapak melihatnya? Baik, kalau UMP itu kan sebenarnya idealnya dilakukan oleh skema tripartit Bu Afi dan Tagarian. Artinya ada wakil pemerintah, ada wakil pengusaha, ada wakil serikat buruh yang duduk bersama membahas UMP. Hanya saja kalau kita lihat di diskusi sekarang ini, atau mungkin kejadian yang baru terjadi sekarang ini, memang UMP ini seolah menjadi alat, dalam tanda kutip, alat politik ya, untuk bisa meningkatkan popularitas. Apalagi yang disasarkan adalah kelompok menengah bawah kan, di mana mereka juga adalah kelompok masyarakat yang terdampak luar biasa di era pandemi ini. Sehingga inilah yang kadangkala bisa memicu kecemburuan sosial, di mana ada sektor tenaga kerja yang itu mendapatkan UMP lebih baik, yang lain justru turun atau mungkin standar-standar saja. Sehingga saya pikir kalau bicara UMP kadang itu bisa menjadi masalah sensitif ya, karena tidak semuanya sektor pekerjaan itu mendapatkan UMP yang sama, sehingga inilah yang perlu istilahnya menjadi catatan sendiri, karena UMP itu idealnya tergantung pada sektor usaha yang mana itu memang harus diprioritaskan misalnya, sehingga narasi ini malah belum terbentuk di pembuatan UMP kita sekarang ini. Jadi cenderungnya membela yang buruh, tapi tidak memenuhi keseimbangan atau mungkin perasaan yang sama dengan sektor pekerjaan yang juga perlu hal yang, atau mungkin peningkatan upah serba. Jadi saya pikir di sini masalah UMP itu perlu digarisbawahi tersendiri ya, karena perlu mendapatkan pembahasan skema khusus supaya jangan diputuskan sepihak. Kalau demikian memang itu malah justru menjadi dalam tanda kutip alat politik sendiri bagi figur tertentu, Pak Afi dan Tagarian. Iya, sejak awal pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan dalam menangani ekonomi dan menekan risiko penularan COVID. Kalau dari skala 1 sampai 10, Pak Wasisto melihat keberhasilan pemerintah ini berapa skornya? Kalau dalam pengamatan saya, penanganan COVID atau pandemi ini kalau saya bisa kasih nilai 8 dari 10, Pak Afi. Karena memang harus kita akui ya, kalau vaksinasi sudah berjalan, kemudian penegakan prokes sudah dijalankan, hanya saja kan
yang namanya pandemi atau virus ini kan trennya naik turun, Bu Afi. Maksud dan Tagarian, artinya pandemi ini bukan seperti bencana alam yang ada fase puncak, fase turun. Kita tidak di era pandemi ini kita tidak tahu kapan fase puncak, kapan fase turun, sehingga saya pikir pemerintah sudah bekerja keras ya untuk bisa menangani pandemi ini secara maksimal. Cuman karena kita menghadapi masa yang tidak tampak atau virus ini, yang perlu ditekankan adalah kewaspadaan kita untuk tetap menjaga prokes atau mungkin ikuti aturan pemerintah terkait dengan kesehatan, karena menangani pandemi ini bukan tugas pemerintah semata, tapi juga tugas kita bersama, karena pandemi ini seolah dalam tanda kutip sekarang ini ya justru membuat polarisasi cukup signifikan antara yang kubu A, kubu B, dan kubu C. Saya pikir hal itu perlu disampingkan ya, karena dalam hal ini pemerintah sudah berdiri di atas semua elemen masyarakat, sehingga saya pikir kita perlulah mengapresiasi kinerja pemerintah, tapi kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan diri kita sendiri, Bu Afi dan Tagarian. Ya, sekarang ini keadaan sudah tidak sama lagi. Ya. Rasanya kalau keluar rumah nggak pakai masker itu justru nggak normal. Ya. Dan itu berlangsung ketika kita memasuki tahun 2022 ini. Nah, Ya. pesan atau saran Pak Wasisto kepada pemerintah dalam hal penanganan ekonomi dan pandemi untuk tahun 2022, apa yang sebaiknya diprioritaskan? Saya pikir yang perlu kita prioritaskan sekarang ini adalah kita perlu melihat bahwa rehabilitasi ekonomi itu bukanlah solusi yang mutlak untuk dilakukan. Maksud saya di era pandemi ini yang perlu ditekankan adalah menyelamatkan banyak nyawa. Karena apa guna perekonomian kalau kita juga kehilangan banyak nyawa di era pandemi ini kan? Jadi yang perlu kita lihat sekarang atau perlu kita tekankan hari ini adalah bagaimana penanganan pandemi ini perlu diimprovisasi lebih baik lagi, Bu Afida Tagarian. Karena kita perlu juga berselaras atau mungkin berpacu dengan kenaikan eskalasi dari pandemi ini, supaya ketika ada fase naik turun, pemerintah tuh justru tidak gagap lagi dengan menangani pandemi kan, sehingga banyak jiwa yang bisa terselamatkan dari pandemi. Dan yang penting pula adalah mungkin sistem pendukung ya, karena yang kita lihat sekarang ini sistem pencatatan atau sistem kesehatan pendukung yang itu memang ditujukan untuk menangani pandemi itu masih juga belum sempurna sama sekali. Maksud saya dalam hal ini konteksnya adalah pencatatan data atau mungkin penanganan karantina yang kemarin sempat viral di sosial media. Nah, saya pikir di sini hal itu juga perlu diperbaiki ya, Bu Afida Tagarian, karena kasus lolosnya pasien yang bisa lolos dari karantina atau mungkin privatisasi karantina dengan adanya ongkos tertentu yang itu bisa dinego, itu kan menunjukkan bahwa pandemi ini kan justru menjadi ladang bisnis sendiri. Nah, saya pikir di sini pemerintah juga perlu ya, atau kita semua perlu memberantas ini semua ya, karena jangan sampai dampak pandemi yang tidak tahu kapan pastinya selesai ini justru membuat atau menjadikan ladang bisnis baru bagi oknum tertentu ya, sehingga malah itu menciderai rasa kemanusiaan kita. Nah, oleh karena itulah kemudian penyelamatan nyawa ini menjadi prioritas di era sekarang. Nah, kalau kita sudah selesai dengan masalah pandemi, sistem mendukungnya, kebijakannya, dan SDM yang itu kompeten di bidangnya, baru kita bisa berbicara ekonomi. Karena ketika kita sudah berhasil mengontrol pandemi di bawah, maksudnya di bawah rata, di bawah kontrol, itu perekonomian itu bisa stabil ke depan, sehingga tidak timpang antara pandemi dan perekonomian. Karena yang kita lihat sekarang ini justru harus kita akui kalau pemerintah itu mengejar
ekonomi dia di bawah daripada pandemi, sehingga saya pikir di sini mohon sekiranya logika itu jadi balik ya, jadi menangani pandemi dulu baru bicara ekonomi, jangan bicara ekonomi dulu baru pandemi, karena lagi-lagi ya ini tentu saya harus atau kita semua harus paham memang pemerintah juga sedang menghadapi suatu keadaan yang tidak tentu pula dengan pandemi, dengan memacu ekonomi. Cuman untuk depannya menyelamatkan atau aksi humanisme itu lebih ditekankan daripada perekonomian, karena itulah yang menjadi tugas negara melindungi warga negaranya. Ya. Mengenai bantuan, Pak, bantuan beras, kemudian bantuan tunai untuk masyarakat, itu sepertinya pada awal pandemi saja ya gencar dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Apakah sebaiknya di tahun 2022 itu digencarkan lagi untuk masyarakat? Mungkin yang digencarkan itu adalah sektor masyarakat yang memang itu sangat terdampak sekali, Bu Afi dan Zakaria. Karena yang kita lihat atau dari catatan kita semua, itu memang redistribusi bantuan sosial pandemi itu memang secara kualitas juga belum baik, dan juga kadangkala terjadi semacam salah target kelompok yang itu mendapatkan bantuan. Nah, kalau kita berkaca dari dua itu kan menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan bantuan kita kan juga belum beres sebenarnya. Nah, apalagi kemarin juga dihantam dengan kasus korupsi yang luar biasa itu kan, sehingga makin memperburuk kualitas dari manajemen redistribusi bantuan sosial kita. Nah, untuk itu kemudian di tahun 2022 mungkin kita bisa membuat semacam skala prioritas. Jadi sektor penduduk mana yang itu memang benar-benar terdampak dan itu memang patut diberi bantuan. Karena kalau kita masih melakukan generalisasi seperti yang kita lakukan sebelumnya, maka persoalan klasik yang tadi kita sebutkan di awal itu akan berulang lagi di tahun 2022. Nah, saya pikir bantuan sosial itu harus tetap lanjut, cuman diprioritaskan sektor atau kelompok penduduk mana yang memang butuh yang benar butuh bantuan itu, sehingga memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang benar-benar terdampak dengan mereka yang sudah bisa dalam tanda kutip sudah bisa tanggap dengan pandemi yang kita hadapi sekarang ini, Bu Data Karya. Stop kita bergeser ke perjalanan politik Indonesia 2021, walaupun Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi kan, sudah banyak ya lembaga-lembaga itu buat riset capres, bursa capres itu ramai sekali. Apakah itu menunjukkan masyarakat itu sudah bosan dengan pemerintah Jokowi Ma'ruf, atau pada dasarnya secara psikologis manusia senang membicarakan manusia lain? Membicarakan bursa capres melalui survei-survei itu memang itu adalah hal yang wajar, Bu Avineta Karyan. Apalagi kan kita mendekati detik-detik akhir pemerintahan Jokowi. Namun yang perlu kita tekankan di sini adalah munculnya berbagai rilis bursa survei capres dan cawapres itu memang menjadi bagian dari hiburan politik tersendiri. Karena dengan semakin sadarnya pemilih atau masyarakat dengan berbagai macam figur-figur yang baru muncul dan akan muncul nanti kan menunjukkan bahwa masyarakat kita kan juga menuntut adanya perubahan kan dengan adanya calon pemimpin yang ada di bursa survei itu. Nah, saya pikir di sini yang perlu saya tekankan di sini adalah munculnya berbagai macam figur calon pemimpin itu adalah semacam selain tadi hiburan politik ya, juga sebagai bentuk pengalian dari masalah yang ada sekarang ini. Karena kalau kita tetap fokus dengan masalah yang ada sekarang ini, itu tidak akan selesai ujungnya. Sehingga dengan hadirnya bursa atau mungkin rilis survei capres dan cawapres seolah itu mengalihkan opini masyarakat bahwa masalah yang ada di
sektor A, B, C kira-kira bisa ditangani oleh pemimpin yang seperti ini, katakanlah. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah munculnya berbagai macam rilis survei itu menunjukkan adanya keterkaitan atau mungkin keterikatan publik dengan kondisi yang ada sekarang ini, sehingga harapannya dengan mereka disurvei atau ditanyai persepsinya tentang pemilih, tentang calon presiden, mereka bisa memetakan kira-kira kalau masalah yang demikian bagusnya milih siapa gitu. Jadi tentu ini bukan masalah kebosanan dengan atau mungkin masalah kita studi atau mungkin bicara siapa ke siapa, tapi lebih pada bagaimana dengan hadirnya berbagai macam figur-figur dalam bursa survei itu menunjukkan bahwa masyarakat itu diajak berpikir apakah memang figur-figur yang ini layak memimpin ke depan dengan merefleksikan masalah yang ada sekarang ini, Bu Afi dan Pak Tari. Iya, selain isu survei capres dalam hal politik Indonesia 2021 apa saja Pak yang menjadi catatan Pak Wasisto? Kalau dari segi politik ya, Bidang Tagarian, tentu banyak sekali ya permasalahan yang perlu kita diskusikan ya. Yang pertama tentu adalah masalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, kalau kita baca berbagai macam rilis studi dari berbagai macam lembaga kajian global, memang menunjukkan demokrasi kita atau level demokrasi kita itu terutama di bagian ekspresi dan kebebasan berpendapat itu menurun trennya. Nah, tentu ini berkaitan pula dengan adanya berbagai macam aksi atau yang isu viral yang ada sekarang ini kan, misalnya kejadian salah tangkap, kemudian kritik dibungkam, kemudian juga pelaporan terhadap isu tertentu tidak ditanggapi oleh aparat, kemudian juga sekarang ini UU ITE yang semakin ketat, apalagi dengan perlindungan data pribadi yang tidak segera kunjung diselesaikan. Artinya kan menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat kita kan justru makin menurun kualitasnya, Bu Afi dan Tagarian. Tentu kita tidak bicara koalisi atau oposisi ya di sini ya, tapi lebih condong bagaimana masyarakat itu bisa juga berbicara atas diri mereka sendiri, berbicara atas permasalahan yang mereka alami, sehingga itu bisa didengar banyak orang, atau mungkin oleh pemerintah, atau mungkin masyarakat itu sendiri pula. Nah, tentu dengan berbagai macam tadi ya, aksi represif, kemudian juga kebebasan terbelenggu oleh undang-undang misalnya, atau mungkin pembungkaman oleh aparat, kan menunjukkan bahwa ekspresi kebebasan kita kan juga belum sepenuhnya bebas secara seadil-adilnya, Bu Afi dan Tagarian. Jadi tentu itu menjadi catatan penting ya kalau kita mau beranjak ke tahun 2022 ya, apakah ekspresi atau mungkin ruang publik kita tuh bisa benar-benar bebas dari berbagai macam intervensi negara misalnya. Dan yang kedua, selain tadi menurunnya level partisipasi dan ekspresi terhadap suatu isu, yang kedua yang dalam catatan saya itu adalah tentang reformasi aparat, Bu Afi dan Tagarian. Jadi kita sudah banyak tahu ya bahwa sekarang ini di era pandemi ini banyak aparat itu diterjunkan dalam urusan sipil ya. Maksud saya memang itu memang bagian dari operasi militer non perang atau operasi militer selain perang. Cuman yang kita lihat sekarang ini perluasan fungsi aparat di era di tugas sipil itu justru melegitimasi aparat untuk bisa bertindak atas nama publik juga. Nah, inilah yang menurut saya kita perlu ya istilahnya mengingatkan kembali bahwa aparat itu meskipun di era pandemi ini juga perlu tahu norma mana yang ini menjadi urusan militer, mana yang menjadi urusan sipil. Karena yang kita lihat sekarang ini reformasi di tubuh aparat kita juga belum sepenuhnya usai. Apalagi dengan kita melihat berbagai macam pelanggaran oleh aparat itu sendiri ya. Misalnya pelanggaran aparat
di bidang pidana umum yang itu belum bisa diselesaikan. Artinya kan di sini menunjukkan bahwa aparat kita ketika mereka melakukan pelanggaran di bidang sipil kan belum bisa ditangani secara sipil, tapi justru ditangani militer. Nah, tentu eksklusivitas ini atau impunitas aparat terhadap kesalahan yang mereka lakukan di ruang publik itu juga perlu ditangani secara hukum sipil pula. Nah, inilah yang menurut saya kita perlu mendorong yang namanya revisi RUU Peradilan Militer ke depan supaya ada semacam keseimbangan perlakuan antara warga sipil dengan militer ketika mereka melakukan tindak pelanggaran umum di ruang publik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga mungkin adalah relasi negara dan masyarakat yang kian renggang ya hari ini, Bu Afifah Karyans ya. Ya, kita tahu bahwa pandemi ini memang menciptakan yang namanya ketidakseimbangan antara negara dengan masyarakat, bahkan antara lembaga negara sendiri juga tidak seimbang relasinya. Nah, ini terjadi karena pandemi ini membuat kekuasaan eksekutif itu membesar. Artinya di era pandemi ini seolah menjadikan lembaga presiden pun itu menjadi lembaga superpower untuk bisa mengeksekusi kebijakan, kemudian membuat aturan dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat kita semua itu berada dalam ruang relasi yang tidak sama dengan negara. Artinya relasi dengan atau mungkin hubungan negara masyarakat itu makin lama makin hierarkis, bukan egaliter lagi seperti yang kita alami sebelumnya, Bu Afifah Karyans. Jadi saya pikir ke depan mungkin ada baiknya relasi negara dan masyarakat itu bisa disimbangkan karena bagaimanapun juga masyarakat itu juga perlu bisa berpartisipasi di level negara meskipun mereka tidak langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Yang keempat mungkin soal masalah threshold ini yang agak bermasalah ya, karena memang harus kita akui ya catatan politik kita atau mungkin catatan pemilu khususnya dalam hal ini itu menunjukkan bahwa pemilu kita makin lama juga makin oligarkis dan transaksional. Nah, mungkin kalau dengan adanya threshold atau 0% itu bisa membuat semua bisa jadi presiden atau mungkin jadi capres atau cawapres. Cuman yang kita lihat sekarang ini perdebatan pencalonan nominasi capres-cawapres itu cenderung dipolitisasi sehingga membuat seolah-olah pemilu ke depan itu tidak adil dan sebagainya. Nah, saya pikir penentuan threshold atau ambang batas pengajuan nominasi presiden atau wakil presiden itu jangan itu juga perlu memenuhi aspirasi publik. Jadi jangan sampai makin lama makin tinggi. Jadi yang kita lihat malah justru nanti presidennya cuma di kalangan ABC, tidak dari semua publik, Bu Afifah Karyans. Jadi catatan lain ya dari soal politik ya mungkin selain tadi reformasi aparat, kemudian kebebasan makin terbelenggu, hubungan negara masyarakat yang belum seimbang. Yang terakhir mungkin ya reformasi parpol ya, karena yang kita lihat sekarang ini relasi parpol yang kita lihat atau kita punya sekarang ini justru tidak mengakar ke akar rumput. Jadi dan justru lebih condong tebar persona. Nah, saya pikir yang perlu kita lihat sekarang ini adalah kita perlu mengembalikan fungsi parpol yang itu sebagai mediator negara dan masyarakat, penyambung aspirasi lidah rakyat. Jangan kemudian parpol-parpol yang kita lihat sekarang ini justru malah berorientasi pada kekuasaan, tapi lupa pada akarnya, pemilihnya sendiri. Ya, jadi kurang lebih demikian, Bu Afi, catatan saya di bidang politik ya di tahun 2021. Iya. Kemudian kalau kehidupan keagamaan di Indonesia tahun 2021 masih kita dengar percikan misalnya Masjid Ahmadiyah digembok, kemudian pembangunan gereja dipersulit. Apa dalam catatan Pak Wasisto? Tentu kalau kita melihat
kebebasan beragama kita itu juga masih belum baik sepenuhnya, Bu Afi dan Kak Karyan. Artinya narasi identitas itu masih ada hingga hari ini. Ya, ambil contoh, stigma Muslim dan non-Muslim itu masih hinggap di masyarakat sekarang ini. Artinya itu kan menunjukkan bahwa labelisasi ini terus dipelihara dan terus diingat untuk bisa mengidentifikasi figur atau orang tertentu. Dia bukan dari kalangan A atau bukan kalangan B. Nah, dari situ kan bisa memicu perilaku intoleran kan sebenarnya kalau kita bisa membaca dengan semakin mengerasnya identitas yang itu diikuti pula dengan semakin kuatnya labelisasi Muslim dan non-Muslim itu. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat sekarang ini peran dari lembaga keagamaan itu justru makin lama makin terpolitisasi juga, Bu Afi. Artinya lembaga-lembaga keagamaan yang kita lihat sekarang ini itu justru tidak melakukan pembinaan terhadap umat, tapi justru berorientasi pada kekuasaan, misalnya mengkritik presiden atau mungkin mendorong adanya pelarangan sekte tertentu atau agama tertentu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa peran lembaga keagamaan kita justru tidak netral dari politik sebenarnya. Nah, saya pikir kita perlu mengembalikan peran-peran lembaga keagamaan ini kembali pada realnya ya, pada pembinaan umat, sehingga umat yang ada di bawah itu juga bisa toleran, bisa damai. Jangan ikut pada narasi intoleransi yang justru malah digaungkan oleh para pemuka agama itu sendiri, Bu Afi dan Kak Karyan. Yang ketiga, selain tadi masih mengerasnya identitas, kemudian peran lembaga keagamaan yang tidak netral secara politik, yang ketiga mungkin kita belum bisa berpikir secara dua arah atau terbuka ya. Artinya yang kita lihat sekarang ini meningkatnya religiusitas di ruang publik itu tidak diikuti pula dengan semakin terbukanya pandangan publik. Artinya preferensi agama itu masih menjadi tolak ukur penting dalam kita membuat kebijakan, berinteraksi, dan sebagainya. Hanya saja ketika kita makin religius, kita juga akhirnya makin selektif pula dalam berinteraksi. Nah, inilah yang menurut saya agak bertentangan ya dengan upaya kita untuk mendorong dialog antar iman. Apalagi kan kita di negara yang majemuk kan. Saya pikir di sini kita meningkatnya religius boleh, tapi kita juga perlu meningkatkan pula wawasan kita terhadap perbedaan. Karena inilah yang menjadi poin penting kita hidup di Indonesia ya. Jadi ketiga poin itulah yang menurut saya menjadi poin krusial bagi kita ya, Bu Afi dan Kak Karyan ya, dalam melihat keberagaman atau mungkin kehidupan beragama kita yang justru belum ideal di Indonesia secara general ya sebenarnya. Oke, kita bergeser ke perjalanan hukum Indonesia 2021, Pak. Bagaimana dalam catatan Pak Wasisto penanganan hukum? Kalau kita lihat masalah penanganan hukum itu juga belum sepenuhnya itu bisa baik dari tahun sebelumnya ya, Bu Afi dan Kak Karyan ya. Ya, ambil contoh penanganan kasus HAM berat saja masih belum selesai hingga hari ini. Misalnya kasus pembunuhan aktivis Munir, atau mungkin rekonsiliasi pasca 65, atau mungkin rekonsiliasi di daerah bekas konflik, misalnya di daerah Papua maupun Aceh, yang hingga kini masih, ya dalam tanda kutip, masih ada permasalahan. Nah, saya pikir penanganan kasus HAM berat itu masih minim dalam kacamata pemerintah sekarang ini ya. Artinya seolah penanganan HAM berat itu masih dikesampingkan hingga hari ini ya. Nah, itulah yang menurut saya menjadi catatan penting ya, mengapa kasus HAM berat itu malah justru makin lama makin terpinggirkan, seolah itu menjadi aksi seremonial bagi para aktivis setiap tahun kan. Nah, tentu di sini pemerintah perlu menaruh perhatian khusus ya dengan penanganan HAM berat ini ya. Jangan sampai kasus ini terus berlarut-larut hingga
ke depan, karena bisa jadi menjadi presiden buruk bagi kita sendiri. Di negara besar malah justru HAM-nya belum beres. Nah, inilah yang menurut saya menjadi poin penting yang pertama. Poin penting yang kedua, selain tadi penanganan HAM berat yang belum sepenuhnya usai, adalah mungkin belum sepenuhnya aparat itu profesional dalam menangani kasus, apalagi laporan umum ya. Yang kita lihat sekarang ini dengan munculnya percuma laporkan polisi misalnya, atau mungkin no viral, no justice misalnya, atau mungkin tagar lain yang itu mengajak masyarakat tidak percaya pada aparat, itu menunjukkan bahwa penanganan hukum kita kan baru terjadi ketika kasus itu sudah viral duluan, Bu Afi dan Tagrian. Nah, saya pikir di sini kinerja aparat kan menunjukkan masih belum profesional sekali kan. Kalau kita merujuk bahwa penanganan kasus hukum itu malah justru menunggu isunya viral dulu baru ditegakkan. Nah, saya pikir kesiapsiagaan aparat atau mungkin profesionalisme aparat secara lebih umum itu perlu ditegakkan ya, karena jangan sampai aparat itu kecolongan dengan berbagai macam kasus yang menimpa masyarakat. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa sekarang ini aksi main hukum sendiri masih ada, kemudian malah justru pemerintah atau masyarakat masih percaya dengan kelompok-kelompok tertentu untuk memberikan rasa aman. Nah, saya pikir di sini kita perlu mengembalikan atau mungkin meningkatkan profesionalisme aparat kita. Jangan sampai mereka tidak peka atau tidak sensitif dengan permasalahan yang ada di ruang publik misalnya. Nah, selanjutnya selain masalah hukum berat yang belum tertangani sepenuhnya, masalah profesionalisme aparat, yang ketiga masalah hukum yang perlu kita kaji sekarang ini adalah mungkin pembahasan undang-undang atau mungkin aturan yang itu sifatnya menjadi hajat publik itu cenderung tertutup sama sekali, Bu Afi. Ambil contoh yang kita lihat di tahun 2021 ya, atau mungkin tahun-tahun sebelumnya, misalnya revisi UU KPK, kemudian Kisruh UU Cipta Kerja, itu kan menunjukkan bahwa pembuatan hukum kita atau yang itu menyangkut dengan kepentingan publik kan masih tertutup sama sekali. Artinya di mana produk hukum itu menyangkut dengan kepentingan elit tertentu atau mungkin itu memang menjadi perhatian besar publik, malah justru tidak dilakukan secara transparan dan terbuka. Nah, saya pikir yang namanya produk hukum itu harus bisa disosialisasikan secara utuh dan merata, supaya jangan sampai narasi-narasi yang berkembang di ruang publik itu tidak parsial atau tidak mungkin atau tidak setengah-setengah ketika publik itu menangkapnya. Karena yang kita lihat sekarang ini demonstrasi soal produk hukum tertentu atau mungkin pemerintah yang enggan terbuka dengan revisi tertentu, itu kan menunjukkan bahwa komunikasi dua arah kan belum terjadi sama sekali antara publik dan masyarakat, Bu Afi. Jadi saya pikir ke depan ya, kalau dalam hal pembuatan hukum itu pemerintah juga perlu mengajak publik itu bisa diajak berpikir ya, atau mungkin diajak diskusi sebaiknya hukum apa yang perlu kita buat. Nah, ini juga menyangkut pula dengan capaian prolegnas kita yang belum juga terperbaiki di era sebelumnya, Bu Afi. Ambil contoh kayak UU yang paling penting atau RU yang paling penting, UU TPKS, tindak pidana pencegahan seksual itu juga belum juga disahkan misalnya. Atau tadi yang kita singgung sebelumnya, UU perlindungan data juga belum disahkan. Artinya produk hukum yang itu seharusnya disahkan karena memang kasusnya ada sangat urgent sekali di ruang publik, itu malah justru lambat penyelesaiannya, Bu Afi. Berbeda dengan UU lain yang itu memang menjadi kepentingan elit. Nah, saya pikir ke depan ya capaian prolegnas kita atau mungkin pembuatan hukum kita itu
harus bisa atau mungkin setidaknya mengakomodasi kepentingan publik dulu daripada elit. Karena kalau kita biarkan berlarut-larut, masalah-masalah yang ada sekarang ini justru makin melebar. Misalnya kasus pidana seksual yang belum ditangani sepenuhnya karena belum ada undang-undangnya, atau mungkin perlindungan data pribadi di sosial media kita, atau mungkin di secara virtual belum ada undang-undangnya. Nah, saya pikir kan menjadi masalah besar kita ya, di mana hukum yang sifatnya populis itu malah justru tidak segera disahkan, Bu Afi dan Tagarian. Jadi kurang lebih 3 hal itu, Bu Afi dan Tagarian, catatan hukum dari saya untuk di tahun 2021 ini. Sepertinya masih banyak PR ya Pak. Tahun baru membawa harapan baru, apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakatnya agar ini pertanyaan terakhir ya Pak, closing statement, supaya rakyat kita semua semakin sejahtera di tahun mendatang, juga semakin baik segala bidang kehidupan di Indonesia Pak. Iya, 2 kata yang menjadi pesan saya itu adalah sinergi dan kolaborasi, Bu Afi. Karena di masa pandemi yang belum tentu kapan selesainya, itu sinergi menjadi poin penting ya, bahwa permasalahan yang ada sekarang ini tidak selalu menuntut aktor pemerintah atau masyarakat itu harus tampil duluan. Artinya kedua aktor ini perlu bersinergi bersama. Baiknya bagaimana menyelesaikan masalah itu. Karena kalau misalnya ada aktor tertentu yang dominan, misalnya negara yang dominan atau masyarakat yang dominan, itu malah justru menimbulkan prasangka yang tidak tentu atau mungkin menimbulkan miskomunikasi malah. Nah, saya pikir sinergi antara negara dan masyarakat ke depan itu perlu ditingkatkan, Bu Afi dan Tagarian, karena jangan sampai renggangnya hubungan kedua aktor ini malah justru makin berlarut-larut ke depan. Yang kedua, kolaborasi ya. Kata kolaborasi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ada ini membutuhkan berbagai macam sudut pandang dari berbagai macam pandangan. Nah, tentu di sini masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini tidak selalu mengandalkan negara atau mungkin sudut pandang negara untuk bisa menjadi poin referensi utama ya. Tapi kita juga bisa mengandalkan atau mungkin pandangan atau kinerja dari masyarakat, LSM, media, sehingga kolaborasi ini bisa mewujudkan solusi yang benar-benar utuh dan komprehensif, Bu Afi. Karena di era pandemi yang kita belum tahu selesainya kapan ini, satu isu itu tidak bisa lagi dibahas dalam satu perspektif. Tapi kita juga perlu banyak perspektif dalam menangani satu isu tertentu. Sehingga kedua kata itulah yang menjadi poin penting kita ya, sinergi dan kolaborasi untuk bisa mewujudkan Indonesia lebih baik di tahun 2022 ke depan. Baik Pak Wasisto, terima kasih untuk wawancara dan pandangannya Pak. Demikian Tagarian, selamat tahun baru, sampai jumpa dalam wawancara yang lain.